Aduh, Van, pelan-pelan saja sakit nih. Iya Bu, maafin Fandi. Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Bibir Senja. Sebelum kisah ini merambat ke titik-titik sensitif, pastikan lotion disimpan, tisu dilipat, dan posisi duduk nyaman. Kalau suara ini bikin jantung deg-degan, atau bagian lain mulai ikut tegang, jangan lupa like dan subscribe. Karena malam ini, imajinasi Anda akan kami ganggu perlahan dan dalam. Terima kasih dan selamat mendengarkan. 3 tahun jadi janda bukan waktu yang sebentar. Dan entah kenapa, setiap malam terasa makin sunyi. Bahkan ketika TV menyala, atau suara hujan menepuk genteng seperti panggilan akrab dari kenangan yang tak pernah pulang. Namaku Cindy, 35 tahun. Aku mengajar bahasa Indonesia di sebuah SMA negeri di pinggiran kota. Murid-muridku sering bilang, aku guru paling berkelas. Mungkin karena cara bicara, atau mungkin karena penampilanku yang memang tak biasa untuk seorang pengajar. Aku selalu berpakaian rapi, feminin, dan ya, sedikit terbuka di bagian leher. Aku tahu mereka suka melihatku diam-diam, tapi aku tak pernah peduli. Tapi sesungguhnya, aku perempuan biasa. Sendiri, sepi, dan kadang haus akan sentuhan yang lebih dari sekadar obrolan sopan. Hari itu seperti biasa, aku masuk kelas tepat waktu. Tapi mataku langsung terpaku pada sosok baru yang duduk di dekat jendela. Tinggi, kulitnya kecoklatan, peluh masih mengalir dari pelipisnya meski AC menyala. Kaos olahraga sekolahnya melekat ketat di dadanya yang bidang. Napasnya sedikit terengah. Dia duduk sambil menunduk, mungkin malu atau belum terbiasa. Tapi bagiku, dia terlihat seperti sesuatu yang seharusnya tidak kupikirkan. Fandi, murid pindahan dari SMA Antasari, kata wali kelas saat memperkenalkannya. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati, aku terguncang. Kenapa aku memperhatikan dia begitu dalam? Mataku sempat bertemu matanya, sekilas. Tapi ada sesuatu yang menggelitik. Bukan cinta, tapi lebih seperti hasrat yang lama terkubur mulai mengintip dari balik pintu. Malamnya, aku berbaring di tempat tidur, membuka laptop untuk mengoreksi tugas. Tapi pikiranku berkelana ke arah lain. Bayangan tubuh kekar Fandi yang masih muda. Aroma keringatnya yang entah kenapa membuatku terangsang, membangkitkan sesuatu dalam diriku yang sudah lama tertidur. Aku menghela napas panjang. Apa yang kau pikirkan, Sin? Aku bertanya pada bayanganku sendiri di cermin. Tapi tak ada jawaban. Hanya dada yang naik turun, dan tubuhku yang sedikit gemetar oleh imajinasi yang tak seharusnya hadir. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu sesuatu telah dibangunkan malam ini, dan aku belum siap untuk memadamkannya. Apa kabar, Bu Cindy? Masih setia mengajar di kelas favorit? Begitulah sambutan beberapa guru saat aku masuk ruang guru pagi ini. Senyumku tak pernah absen, seperti topeng halus yang sudah lama kupakai. Tapi pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Pikiranku tak sepenuhnya di ruang ini. Masih tertinggal di kelas kemarin. Tepatnya di barisan ketiga dekat jendela. Tempat di mana Fandi duduk dengan napas yang berat. Dan tubuhnya yang masih berkilau peluh. Aku mencoba menepis bayangannya dari kepala. Tapi gagal. Hari ini, dia duduk paling awal. Dan entah kenapa, aku juga datang lebih cepat. Langkahku memasuki kelas pelan. Sepatu hak rendahku mengetuk lantai seperti irama.
yang terlalu cepat buat jantungku. Saat mataku menyapu seluruh kelas, aku melihatnya sedang membenarkan kerah kaos putihnya, yang sedikit basah oleh keringat. "Selamat pagi, Bu." Suaranya rendah, dalam. Tapi ada nada malu-malu di sana, yang membuat aku semakin ingin tahu lebih banyak tentang anak ini. Aku membalas dengan senyuman, lalu berdiri di depan kelas, membuka buku teks sambil sesekali mencuri pandang. Dan setiap kali mataku menatap ke arahnya, dia terlihat seperti tak sadar, sedang membuatku kehilangan fokus. Tangannya besar, uratnya menonjol. Satu kali dia mengangkat tangan untuk bertanya, dan aku tak bisa tidak memperhatikan bentuk lengannya yang kekar. "Cindy, sadar umur." Begitulah suara hatiku mengingatkan. Tapi logika terasa terlalu jauh hari ini. Yang dekat hanya napas, detak jantung, dan imajinasi yang mulai menari. Saat kelas bubar, semua siswa keluar. Namun Fandi tertinggal. Aku masih menyusun kertas di meja saat dia menghampiri. "Bu, saya tadi kurang paham penjelasan tentang kalimat majemuk. Boleh saya tanya lagi?" Aku menoleh. Matanya jernih, polos. Tapi aku bisa merasakan sesuatu di balik itu. Ada rasa ingin tahu, dan bukan hanya soal pelajaran. "Tentu, Fandi. Duduk saja. Kita bahas pelan-pelan." Dia duduk di sebelahku. Cukup dekat hingga aku bisa mencium samar aroma tubuhnya. Maskulin, segar, seperti baru dari lapangan. Aku menjelaskan materi sambil menahan debar. Tapi ketika tangannya menyentuh mejaku secara tidak sengaja, tubuhku seolah terkena aliran listrik kecil. "Maaf, Bu." "Tak apa," jawabku cepat, tapi nadaku agak serak. Aku menatap matanya. Dia menunduk sebentar, lalu kembali melihatku. Ada keheningan sesaat, sunyi. Tapi bukan sunyi yang hampa. Justru sunyi yang penuh dengan energi yang tak terucap. Akhirnya, aku berdiri. "Kita cukupkan dulu ya. Ibu juga harus ke ruang guru." Fandi berdiri juga. "Terima kasih, Bu." Dia melangkah keluar. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia sempat menoleh dan tersenyum kecil. Entah bagaimana, senyum itu tertinggal dalam pikiranku seharian. Malam harinya, aku duduk di sofa sambil memandangi jendela. Hujan mulai turun, dan angin membawa aroma tanah yang lembab. Aroma itu mengingatkanku pada hal-hal yang dulu akrab. Saat aku masih punya seseorang untuk kupeluk, untuk kubelai, untuk kudekap. Saat malam terasa dingin seperti ini. Tapi kini, yang kupeluk hanya bantal. Dan yang kurindukan tak punya nama. Sampai kemarin. Fandi. Salah kalau aku menginginkannya. Salah kalau aku merindukan pelukan seorang lelaki. Meski usianya masih terlalu muda untukku. Aku memejamkan mata. Dan seperti film dalam kepalaku, tubuh Fandi yang keringatan itu kembali terbayang. Pelan-pelan, aku menelusuri lengannya yang kokoh dalam imaji. Bayangan itu membuatku menggigit bibir bawahku sendiri. Ya Tuhan, tubuhku sendiri merindukan sesuatu yang tak boleh. Tanganku menyusuri pahaku, lalu perutku. Aku berhenti di dada yang terasa mengeras di balik piyama tipis. Nafasku mulai tak beraturan. Dan malam itu, aku membiarkan diriku jatuh dalam kenangan yang belum terjadi. Dalam bayangan tentang muridku, yang mungkin suatu hari akan menyentuhku. Seperti laki-laki dewasa, menyentuh wanita yang terlalu lama kesepian. Aku pikir, perasaan ini akan memudar, setelah semalam ku benamkan semuanya dalam bantal. Tapi nyatanya,
Semakin ku tahan, semakin ia tumbuh liar. Hari ini, langit mendung. Udara di sekolah terasa dingin, seperti pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang mungkin tak akan bisa kutarik kembali. Pagi itu, aku masuk kelas dengan langkah biasa. Tapi hatiku tak biasa. Jantungku seperti berlatih sprint sejak tadi malam. Dan ketika aku membuka pintu, tatapan itu sudah lebih dulu menyambutku. Fandi. Ia duduk dengan hoodie abu-abu yang menutupi sebagian rambutnya yang basah. Mungkin kehujanan, tapi basah itu justru membuatnya terlihat semakin laki-laki. Ada bulir air di tengkuknya yang menetes perlahan ke kerah. Lehernya yang kekar terbuka sedikit. Aku bisa lihat garis tegas dari tulang selangkah hingga dada. Pagi, Bu. Suaranya rendah, sedikit serak. Entah karena dingin, atau karena kehadiranku yang mendadak di depannya. Aku mengangguk, berusaha menjaga raut wajah tetap datar. Tapi dalam diriku, badai kecil sedang melanda. Saat kelas berlangsung, pikiranku berlayar entah kemana. Beberapa murid bertanya soal materi. Tapi suaraku kadang goyah. Dan setiap kali aku menoleh ke arahnya, dia seperti tidak sadar, sedang menjadi pusat dari badai imajinasiku. Hingga saat itu tiba. Jam pelajaran berakhir, dan semua murid mulai keluar perlahan. Semua, kecuali satu. Dia. Fandi tetap duduk, pura-pura sibuk mengemasi buku. Padahal jelas dia sedang menunggu sesuatu. Aku tetap duduk di meja guru, berpura-pura mengecek buku tugas. Tapi sebenarnya, aku sedang menghitung detik. Bu, suaranya menyela. Aku menoleh perlahan. Kalau hujan belum reda nanti, saya boleh numpang berteduh di rumah ibu. Rumah ibu kan dekat. Saya tahu, karena waktu upacara, saya lihat ibu turun dari gang depan lapangan. Hatiku berhenti sejenak. Apa maksudnya? Kata-katanya sederhana, tapi cara dia menatapku saat mengucapkannya. Ada sesuatu di sana. Bukan seperti murid minta tumpangan, tapi seperti seorang laki-laki yang sedang mengetuk pintu yang tak semua orang bisa masuk. Aku menarik napas. Kita lihat nanti ya. Kalau hujannya deras banget, ibu nggak keberatan. Dia mengangguk, lalu berdiri. Tapi sebelum keluar, dia menoleh lagi. Senyum kecil itu muncul di sudut bibirnya. Tipis, nakal, dan penuh isyarat. Sore harinya, langit benar-benar menumpahkan hujan seperti janji yang ditepati. Angin meniup tirai rumahku perlahan. Aku duduk di sofa, sambil memeluk mug teh hangat. Menatap luar jendela. Dan mencoba meredam degup yang tak kunjung pelan. Ponselku berbunyi. Pesan masuk. Fandi. Bu, saya di depan. Hujan deras banget. Gak apa-apa kan saya masuk? Aku menelan ludah. Jemariku gemetar saat membalas. Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dia berdiri di sana. Basah kuyup. Hoodie-nya menempel ketat di tubuhnya. Nafasnya cepat, matanya menatapku. Bukan seperti murid, tapi seperti pria yang sedang berdiri di ambang sesuatu yang berbahaya. Maaf ya, Bu. Dia berjalan masuk, menurunkan hoodie-nya, dan menyapu rambutnya dengan tangan besar itu. Tetes air turun dari rahangnya, membuat lantai kayu basah. Aku berdiri, gugup. Buka jaketmu, nanti masuk angin. Kataku cepat, mencoba terdengar tenang. Dia membuka hoodie-nya, dan di baliknya, hanya kaos tipis putih yang melekat seperti kulit kedua.
Dada dan perutnya yang rata terlihat jelas. Aku menunduk sebentar, takut tatapanku terlalu kentara. Tapi dia sudah tahu. Fandi duduk di sofa, dan aku buru-buru pergi ke dapur. Menuangkan teh untuk dua. Berusaha mencari celah untuk menyembunyikan degup yang semakin tak karuan. Saat kembali ke ruang tamu, dia sudah melepas kaosnya. Menjemurnya di pinggir jendela. Aku nyaris menjatuhkan cangkir. Biar nggak masuk angin, Bu. Saya terbiasa begini kalau habis hujan-hujanan. Aku mengangguk. Tapi mataku tak bisa berbohong. Aku terpaku pada tubuhnya. Dia menatapku lama. Seperti tahu betapa aku memujanya diam-diam. Bu, ibu kelihatan cantik banget kalau lagi diam. Aku membeku. Bibirku terbuka, tapi tak ada kata keluar. Itu kalimat paling berani yang pernah dia ucapkan padaku. Dan anehnya, aku tidak menolak, tidak marah, tidak menghindar. Aku hanya duduk di sebelahnya, memberikan teh hangat. Dan saat jari kami bersentuhan di atas mug, tak ada yang menarik diri. Aku tidak tahu sejak kapan suasana di ruang tamu ini berubah. Mungkin sejak dia membuka hoodie dan duduk hanya dengan kaos tipis. Atau mungkin sejak dia memanggilku cantik dengan suara serak, sambil menatapku seperti aku bukan lagi gurunya. Tapi aku tahu pasti, malam ini berbeda. Kami duduk berdua di sofa. Jarak kami hanya selembar bantal kecil. TV menyala, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Aku menggenggam mug teh, mencoba menenangkan diri. Tapi uap hangat dari cangkir itu tak mampu mengalahkan panas yang menjalar dari dalam tubuhku sendiri. Bu, suaranya pelan. Aku menoleh. Ya, dia menatapku lekat. Sejenak matanya turun, lalu kembali ke mataku. Ibu, suka cowok muda ya? Pertanyaan itu seperti panah yang menembus pertahananku. Aku tertawa pelan, mencoba mengelak. Kenapa tanya begitu? Gak tahu, cuman ngerasa aja. Soalnya, setiap ibu lihat saya, kayak beda. Aku terdiam. Dia tak salah, tapi aku tak bisa mengakuinya. Tidak dengan suara, tidak dengan logika. Tapi tubuhku tak pernah berbohong. Fandi, aku menyebut namanya seperti bisikan. Tapi belum sempat aku lanjutkan, dia menyelipkan kalimat itu, yang membuat segalanya runtuh. Saya juga suka lihat ibu, dari pertama. Bukan cuma karena ibu cantik, tapi karena ibu bikin saya ngerasa aneh. Kayak laki-laki beneran. Aku mematung. Mataku mulai panas. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa diakui, dilihat, diinginkan. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku menoleh pelan. Tanganku menyentuh lengannya. Dia tak bergerak, tak kaget. Hanya menatapku dengan dada naik turun. Pelan, aku membelai sedikit kulit basah di pundaknya. Kamu belum dewasa, Van. Tapi kamu juga bukan anak kecil. Dia mengangguk perlahan. Saya ngerti, Bu. Saya tahu ini salah. Tapi saya juga tahu, saya nggak bisa pura-pura. Aku tak kuat lagi. Tubuhku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Tanganku berpindah ke pipinya. Hangat, kering. Matanya terpejam sejenak, seakan menerima semua yang aku berikan tanpa ragu. Lalu, dalam senyap, bibirku menyentuh keningnya. Lembut, penuh keraguan, tapi juga penuh kerinduan. Dia mendekat. Tangannya menyentuh punggungku, lalu diam. Tak menekan, tak memaksa. Aku menempelkan dahiku ke dahinya. Kami hanya diam.
Tapi napas kami saling menjawab. Kalau hanya malam ini, apa salahnya? Kami tak berkata-kata lagi. Aku berdiri, mengambil handuk kecil dari lemari dekat dapur, menarik napas dalam. Kamu dingin. Ibu pijitin ya, biar nggak masuk angin. Dia duduk mematung, lalu mengangguk. Matanya mengikuti setiap gerakanku. Aku duduk di belakangnya, mulai mengusap punggungnya yang telanjang dengan handuk hangat. Kulitnya terasa halus tapi berotot. Saat ku sentuh dengan ibu jari, dia sedikit menggeliat. Sakit? Enggak, Bu. Enak. Tanganku semakin pelan, lebih lembut. Aku mulai memijit lehernya, lalu pundaknya. Aroma tubuhnya mulai menyatu dengan aroma kamarku. Dan tanpa sadar, aku bersandar di punggungnya, memeluk dari belakang. Bu, suaranya berat, menahan napas. Ibu kangen, bisikku. Udah lama nggak dipeluk begini. Dia membalikkan badan. Kami duduk saling menghadap. Nafasnya panas menyentuh pipiku. Tangannya menyentuh pinggangku perlahan. Ragu, tapi penuh rasa ingin tahu. Lalu, bibirnya menyentuh bibirku. Awalnya gemetar, lalu lebih yakin. Dan aku tak melawan. Pelukannya menguat. Tubuh kami menyatu. Tangan kami saling mencari. Saling mengenal tekstur kulit yang belum pernah disentuh orang lain sejak lama. Kami berguling ke sofa. Pelan, hangat. Tidak kasar, tidak terburu-buru. Seperti dua jiwa yang selama ini hanya butuh satu malam untuk merasakan bahwa mereka masih hidup dan masih layak dicintai. Malam itu kami melewati sekat. Bukan sekat fisik, tapi sekat moral, sekat logika, sekat antara benar dan salah. Dan anehnya, aku tidak menyesal. Karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur dalam pelukan yang nyata. Dan tubuhku, jiwaku, merasakan hangat yang lama hilang. Aku membuka mata pelan. Langit di luar jendela mulai terang. Tapi ruangan masih redup. Udara pagi menyelinap masuk lewat celah tirai, menyentuh kulitku yang masih hangat oleh jejak semalam. Dan di sisiku, dia masih di sana. Fandi. Tubuhnya terbalut selimut tipis yang kami bagi berdua. Nafasnya teratur. Wajahnya tenang, polos. Seperti bukan lelaki yang semalam begitu berani menjelajahi lembah hatiku yang selama ini tandus. Aku menoleh perlahan, mengamati wajahnya. Garis rahangnya tegas. Alisnya lebat. Tapi di balik itu semua, ada kelembutan yang diam-diam membalut tubuh mudanya. Tangannya masih memeluk pinggangku dari belakang, seakan tak ingin membiarkan aku pergi. Jari-jarinya menyentuh kulitku dengan sentuhan ringan, tanpa tekanan. Tapi cukup membuat detak jantungku kembali berirama cepat. Aku mencoba duduk pelan, tapi saat aku bergerak, dia membuka mata. Bu, suaranya serak. Laki-laki sekali. Aku menunduk, menyembunyikan wajah yang memerah. Kamu bangun? Aku cuma mau ambil air. Dia meraih tanganku. Hangat, kuat. Boleh saya peluk sebentar lagi? Saya suka wangi ibu waktu pagi. Hatiku nyaris runtuh lagi. Van, kita nggak boleh kayak gini. Ini salah. Dia bangun dan duduk di sampingku. Menatapku penuh. Tubuhnya yang telanjang dari pinggang ke atas membuatku merasa goyah lagi. Tapi aku mencoba bertahan. Tapi matanya, mata itu
memiliki sesuatu yang sulit kulawan. Saya tahu ini salah, Bu. Tapi saya nggak bisa pura-pura. Saya sayang sama ibu. Bukan cuma pengen ibu. Saya sayang. Aku menelan ludah. Sayang? Apa yang dia tahu tentang sayang saat usianya belum 20? Tapi, hatiku yang sudah lama sendiri tak peduli. Kami duduk berdampingan, berbalut selimut, dan perasaan yang menggantung. Tanganku menyentuh dadanya, mencari detak jantung yang semalam mengisi kekosongan di tubuhku. Kamu masih muda, Van. Nanti kamu bakal sadar. Apa yang kamu rasain ini cuma sesaat. Kita nggak bisa. Dia menggenggam tanganku. Saya udah dewasa, Bu. Saya tahu ini rumit. Tapi saya juga tahu apa yang saya mau. Aku diam. Pagi itu kami hanya duduk diam, saling menyandarkan kepala. Tak ada pelukan hangat seperti malam sebelumnya. Tak ada ciuman, hanya keheningan. Dan detik-detik yang terasa seperti akhir dari sesuatu yang belum sempat dimulai. Siang harinya, dia pamit pulang sebelum jam makan siang. Aku berdiri di depan pintu, melihatnya melangkah pergi dengan hoodie yang basah semalam sudah kering. Tapi entah kenapa, bagian dadaku seperti ikut basah lagi. Dingin, kosong. Terima kasih, Bu, untuk semalam. Saya nggak akan lupa. Dia tersenyum kecil, lalu berjalan menjauh. Aku tak membalas kata-katanya. Hanya menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan gang. Saat aku menutup pintu, kurasakan sisa aroma tubuhnya masih tertinggal di sofa, di bantal, di kulitku sendiri. Dan entah kenapa, aku merasa bersalah, tapi juga merasa hidup. Malamnya, aku duduk di tempat tidur sambil menatap ponsel. Tak ada pesan masuk darinya. Dan aku juga tak mengirim pesan. Tapi pikiranku tak bisa lepas dari bayangan tubuhnya, pelukannya, bibirnya yang semalam menyusuri kulitku dengan rasa lapar dan kekaguman yang murni. Ini bukan cinta, Sin. Kamu cuma kesepian. Tapi entah mengapa, malam ini aku kembali menyentuh bantal di sebelahku dan berharap dia kembali. Sudah 3 hari sejak malam itu. Dan rasanya seperti 3 bulan. Setiap kali aku duduk sendirian di ruang tamu, suara tawa kecil Fandi, cara dia menyentuh pipiku, bahkan nafasnya yang berat saat memelukku. Semuanya muncul seperti bayangan. Mengendap dalam benak, mengganggu dalam diam. Aku mencoba menyibukkan diri dengan rutinitas. Mengajar, menyapu rumah, mencuci baju. Tapi semakin aku mencoba mengalihkan pikiran, semakin jelas gambarnya di dalam kepalaku. Apa aku gila? Apa aku sudah melewati batas sebagai seorang guru dan sebagai perempuan? Tapi perasaan itu tetap ada. Bukan cuma karena tubuhnya, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Rasa dilihat dan dimengerti. Dia tidak hanya menyentuh kulitku, dia menyentuh lubang kosong di dalam hatiku, yang bahkan aku sendiri tidak tahu masih ada. Hari keempat. Di sekolah, aku berusaha bersikap biasa. Tersenyum ke murid lain. Memberi soal latihan. Bahkan bercanda di ruang guru. Tapi saat masuk ke kelas 12 IPA, mataku langsung menangkap sosoknya. Duduk di bangku belakang, bersandar santai, tangan kanan menulis, tangan kiri menyangga dagu. Dan saat mataku bertemu matanya, dia langsung tersenyum. Senyum itu bukan seperti murid ke guru, tapi seperti seseorang yang tahu terlalu banyak rahasia. Aku berdehem pelan,
membuka buku di meja guru. Tapi sepanjang pelajaran, aku tahu Fandi memperhatikan gerak-geriku. Bahkan saat aku berjalan keliling kelas, dia tak berpaling sedikit pun. Bu, suaranya memanggil saat yang lain sibuk mengerjakan soal. Aku mendekat. Ya, dia menatapku. Matanya menelusuri wajahku. Boleh saya ke rumah lagi nanti? Cuma sebentar. Aku mencoba tetap tenang. Untuk apa? Tanyaku cepat. Ada PR yang saya belum paham. Bukan mata pelajaran ibu, tapi saya pengen nanya. Dan, ya, saya pengen ketemu. Nafasku tercekat. Kamu tahu, ini nggak boleh, Van. Dia tersenyum kecil. Nggak ada yang tahu selain kita, kan? Lalu dia kembali menunduk, pura-pura mengerjakan soal. Sore itu, langit mendung lagi, seperti sore saat semuanya dimulai. Dan entah kenapa, aku memutuskan membuka pintu sedikit, membiarkannya tidak terkunci. Seolah tubuhku tahu dia akan datang. Dan membiarkan saja itu terjadi. Pukul 5:20. Ketukan pelan di pintu. Aku tak bertanya siapa. Hanya berdiri dari sofa dan membukanya. Fandi berdiri di sana. Berseragam, masih lengkap. Tapi rambutnya agak berantakan. Di tangannya ada buku catatan. Saya serius, Bu. Mau nanya PR. Aku tersenyum samar dan mempersilahkannya masuk. Kami duduk berhadapan. Dia buka bukunya, bertanya soal fisika. Tapi aku tahu itu cuma alasan. Cara dia menatapku lebih dalam dari soal apapun. Jarak kami makin dekat setiap menit. Dan saat tanganku menyentuh kertas yang sedang dia pegang, jari-jarinya menyentuh ujung pergelangan tanganku. Bu, saya mimpi ibu kemarin malam. Aku membeku. Mimpi apa? Dia menunduk sebentar, lalu menatapku serius. Mimpi kita berdua di ruang tamu ini. Tapi ibu yang peluk saya duluan. Aku menutup buku dengan cepat. Van, kamu harus pulang. Sekarang, dia berdiri, mendekat. Tangannya menyentuh bahuku. Saya cuma kangen, ibu kangen nggak? Aku menatapnya. Dan jawabannya ada di sana. Di mataku yang tak berkedip. Di napas yang naik turun. Di tubuhku yang bergetar. Hanya karena jarak di antara kami terlalu dekat. Ibu nggak bisa. Tapi ibu juga nggak mau kamu pergi. Dia memelukku. Pelan. Lama. Hangat. Tidak seperti pelukan semalam. Kali ini, tidak ada hasrat terburu-buru. Hanya pelukan. Dari dua orang yang tahu mereka tidak boleh saling memiliki. Tapi terlalu lemah untuk saling menolak. Aku membiarkan wajahku bersandar di dadanya. Tanganku menggenggam sisi kaosnya. Dan untuk beberapa menit, dunia di luar lenyap. Malamnya, dia sudah pulang. Tapi bekas pelukannya tertinggal. Aku berdiri di balik jendela, menatap lampu-lampu jalan yang mulai menyala. Pikiranku campur aduk. Ada rasa bersalah, ada ketakutan, tapi juga ada rasa manis yang mengalir perlahan, seperti arus listrik kecil ke seluruh tubuhku. Aku jatuh, dan kali ini aku nggak tahu apakah aku bisa naik lagi. Ada jeda yang terasa aneh di hidupku sejak Fandi mulai sering datang ke rumah. Bukan lagi sebatas murid datang ke rumah gurunya. Tapi lelaki muda yang diam-diam sudah mengambil tempat di sisi hatiku, yang dulu kututup rapat. Hari-hari berlalu seperti kabut tipis di pagi hari. Penuh kegelisahan, tapi juga gairah. Aku mulai menantikan hari-hari Fandi masuk sekolah.
menunggu kehadirannya di kelas. Menunggu tatapan diam-diam dari bangku pojok belakang, yang hanya kami berdua yang tahu artinya. Dan setiap kali bel pulang berbunyi, dadaku berdebar. Apakah hari ini dia akan datang lagi? Sore itu, hujan tidak turun, tapi pikiranku tetap mendung. Aku berdiri di dapur, tangan sibuk mengiris cabai, tapi benakku melayang ke pesan terakhir Fandi. Bu, boleh saya datang malam ini? Bukan buat nanya PR. Jantungku berdetak lebih cepat daripada pisau yang kupakai. Kalimatnya pendek, tapi seperti bisikan lembut yang menyusup ke bawah kulitku. Aku tak langsung membalas. Sampai akhirnya hanya satu kata ku ketik. Boleh. Malam itu, pukul 8 lewat sedikit. Pintu rumahku diketuk 2 kali. Lambat, pelan, penuh jeda. Aku membuka pintu, dan di sana dia berdiri. Dengan jaket hitam, rambut sedikit basah, dan tas kecil di pundak. Saya nggak lama, cuma pengen lihat ibu. Aku mempersilahkannya masuk tanpa banyak kata. Kami duduk di sofa. Jarak kami lebih dekat dari sebelumnya. Aku bisa mencium aroma tubuhnya. Sabun, parfum, dan sesuatu yang khas dari dirinya. Campuran keringat dan ketulusan. Ibu nggak takut? Tanyanya pelan. Kita bisa ketahuan. Aku menatapnya. Matanya jernih, tapi ada sesuatu di sana. Gairah yang tertahan. Hasrat yang sudah terlalu sering disangkal. Aku takut, jawabku jujur. Tapi aku lebih takut kalau malam-malam seperti ini hilang begitu saja. Tangannya menyentuh jemariku. Pelan. Lalu dia mendekat, mencium keningku. Bukan seperti anak muda yang terburu-buru, tapi seperti seseorang yang benar-benar ingin menyentuh jiwa. Beberapa menit kemudian, kami sudah tidak duduk berjauhan. Tubuhku bersandar di dadanya. Nafas kami saling menyentuh. Aku tidak memakai daster malam ini, hanya mengenakan tank top tipis dan celana pendek lembut yang menggantung di pahaku. Dia menyentuh bahuku, menggambar garis lembut dari leher ke tulang selangkah. Aku memejamkan mata. Tangannya tak agresif, tapi tetap membuat dadaku naik turun. Bu, boleh saya cium ibu? Aku tak menjawab, hanya mengangguk kecil. Dan bibirnya menyentuh bibirku. Kali ini tak seperti malam pertama. Tak ada gugup. Tak ada penyesalan. Hanya bibir ke bibir, nafas ke nafas. Dan rasa yang tak lagi bisa disembunyikan. Tangannya memelukku erat. Tubuhku merespon. Bukan karena hasrat semata, tapi karena rasa yang tumbuh, liar, dan tak bisa lagi diikat dengan logika. Kami terbaring di sofa, masih berpakaian, tapi hati kami telanjang. Dia membelai pahaku perlahan, sementara bibirku menyusuri rahangnya. Aku merintih pelan, bukan karena sentuhan, tapi karena keintiman yang tak pernah lagi kurasakan sejak bertahun-tahun lalu. Kamu tahu, Van, bisikku, aku selalu tidur dengan dingin sebelum kamu datang. Dia mencium dahiku. Sekarang ibu hangat. Malam itu kami tak sepenuhnya melewati batas. Tapi kami tahu, batas itu tinggal garis tipis. Kami saling memeluk di sofa. Hanya saling mendengar napas. Kadang bibir kami bersatu lagi. Kadang tangan kami bermain di pinggang dan dada. Tapi kami tidak terburu-buru. Kami sedang mencicipi rasa yang selama ini kami sangkal. Menjelang tengah malam, dia tertidur lebih dulu. Kepalanya bersandar di pangkuanku. Aku membelai rambutnya,
menatap wajahnya yang damai, lalu menatap langit-langit rumah yang sama. Yang dulu terasa terlalu luas untuk ku tinggali sendiri. Sekarang, ada seseorang di sana. Seseorang yang tak seharusnya ku cintai. Tapi sudah terlalu dalam untuk ku ingkari. Apa kamu hanya singgah, Van? Atau kamu diam-diam ingin tinggal? Aku mulai kehilangan hitungan. Berapa kali Fandi datang ke rumahku dalam 2 minggu terakhir? Dia tak selalu membawa buku. Tak selalu pura-pura bertanya pelajaran. Kadang dia hanya duduk di teras, menungguku keluar dengan secangkir teh. Kadang dia datang tanpa pesan. Kadang hanya kirim satu kalimat. Ibu di rumah, kan? Dan malam itu pun begitu. Tanpa rencana, tanpa alasan. Hanya ketukan 3 kali di pintu. Dan jantungku langsung tahu itu dia. Malam itu gerimis. Lampu rumah sengaja kuatur temaram. Pakaian yang kupakai terlalu tipis untuk disebut wajar. Tank top satin berwarna krem dan celana tidur yang menggantung di bawah paha. Aku tak sedang menggoda. Tapi entah kenapa, aku ingin dia melihatku sebagai perempuan. Bukan lagi guru, bukan lagi janda yang lelah, tapi perempuan yang hidup. Saat dia masuk, aroma hujan menempel di tubuhnya. Rambutnya basah, jaketnya basah, tapi tatapannya hangat. Matanya seperti berkata, "Terima kasih sudah menunggu." "Bu," katanya pelan. "Saya kangen." Aku tak berkata apa-apa. Hanya memeluknya begitu saja. Seerat mungkin. Dan entah kenapa, pelukannya kali ini jauh lebih erat. Seperti dia juga takut kehilangan sesuatu yang sudah terlalu nyaman. Kami duduk di sofa. Tirai sudah kututup rapat. Dunia luar terkunci. Dan tubuh kami sudah terlalu dekat untuk berpura-pura. "Saya pengen peluk ibu," katanya sambil menyentuh lenganku. Tapi kali ini, lebih dari semalam. Tangannya menyentuh wajahku. Jari-jarinya menelusuri garis pipiku, turun ke dagu, lalu berhenti di leher. Aku menutup mata. Tubuhku bergetar. "Van, kita sudah terlalu jauh." Tapi aku nggak ingin berhenti. Dia menciumku. Dan ciuman itu bukan lagi seperti 2 orang yang saling menahan, tapi 2 tubuh yang saling menyerah. Kami mulai membuka diri, perlahan. Tanganku meraba dadanya yang hangat, lalu turun ke pinggangnya. Tangannya menelusuri punggungku, membelai sisi tubuhku yang sudah terlalu lama tak disentuh dengan kelembutan. Kami tak berkata apa-apa, hanya mendesah pelan, berbisik melalui sentuhan. Bibirku menemukan tempatnya di lehernya. Tangannya menyusuri lekuk pinggangku, hingga menyentuh bagian bawah punggungku, yang mulai menggeliat. Aku berbaring di sofa, dan dia mengikutiku. Mataku menatap langit-langit, tapi yang kulihat adalah dirinya. Tangannya naik ke dada. Sentuhannya penuh hormat, bukan buru-buru. Dia memperlakukan tubuhku seperti kuil yang ingin dia kunjungi pelan-pelan. "Kamu nggak takut, Van?" bisikku. "Takut. Tapi lebih takut kalau nggak pernah merasakan ibu seutuhnya." Dan malam itu, kami tak lagi menahan. Kami menyatu. Tubuh ke tubuh. Nafas ke nafas. Aku menangis pelan di pelukannya. Bukan karena sakit, tapi karena kehangatan yang sudah lama tak kutemukan, bahkan dari lelaki dewasa. Dia menyentuhku dengan penuh rasa. Dia menciumku seperti aku adalah satu-satunya perempuan di dunia. Kami saling menggenggam tangan. Tak ada nafsu yang liar. Hanya keinginan untuk merasakan.
dan dimiliki. Beberapa jam kemudian, aku bangun lebih dulu. Menatap tubuhnya yang tertidur di sampingku. Nafasnya tenang. Selimut hanya menutupi setengah tubuhnya. Tapi aku tidak buru-buru menutupinya. Aku ingin menyimpan pemandangan ini di ingatan. Sosok laki-laki yang mengisi malamku. Bukan dengan teriakan, bukan dengan janji, tapi dengan kehadiran yang diam-diam menyelamatkan hatiku dari kesepian. Namun, di balik semua itu, mulai ada suara kecil di kepalaku. Suara dunia luar. Bagaimana kalau tetangga mulai curiga? Bagaimana jika anak-anak di sekolah mulai menyadari kedekatan kami? Bagaimana jika aku kehilangan semuanya hanya karena aku mencintai seseorang yang seharusnya belum kucintai? Keesokan harinya, di sekolah, aku melihat dua guru perempuan berbisik sambil sesekali menoleh ke arahku. Saat aku masuk ruang guru, mereka langsung pura-pura membuka berkas. Tapi aku tahu, aura curiga itu mulai terasa. Tatapan yang dulu biasa, kini terasa berbeda. Fandi pun terlihat lebih tenang dari biasanya. Tapi aku tahu, dia juga mulai merasakan hal yang sama. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berdiri di balik tirai, menatap gang kecil di luar rumah. Aku tahu, malam-malam berikutnya takkan semudah sebelumnya. Dunia ini tidak akan diam selamanya. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak ingin kehilangan dia. Aku selalu tahu, setiap kebahagiaan yang dicuri dari batas moral akan datang dengan harga. Dan kini, harga itu mulai terasa. Sudah 2 hari, aku merasa diawasi. Di ruang guru, di lorong kelas, bahkan saat bel pulang. Ada tatapan yang berubah, senyuman yang tak lagi netral, dan gumaman kecil yang menggantung ketika aku lewat. Bu Cindy, kok muridnya itu terus ya yang diajak les? Fandi, yang suka bantu-bantu Bu Cindy itu loh. Akrab banget ya. Mereka tak pernah menyebut langsung. Tapi aku tahu, mereka mulai mencium sesuatu. Dan itu cukup membuat tubuhku dingin tiap pagi. Pagi itu di sekolah, Fandi masuk kelas lebih awal. Dia duduk seperti biasa, tenang, santai. Tapi saat aku masuk dan menatapnya, dia tidak senyum seperti biasanya. Hanya tatap sebentar, lalu menunduk. Aku tahu kenapa. Dia mulai merasakan tekanan yang sama. Kami berdua mulai berada di ujung tali yang sama. Dan salah satu harus siap jatuh lebih dulu. Istirahat siang. Aku memanggilnya ke ruang kosong di perpustakaan. Tak ada orang. Hening. Kami duduk berdampingan, tak banyak bicara. Van, kamu dengar sesuatu dari teman-temanmu? Dia mengangguk pelan. Beberapa anak nanya, kenapa saya sering dekat ibu? Ada yang bilang, saya dekat sama guru cantik. Aku menarik napas. Kita nggak bisa kayak gini terus, Van. Kalau ini ketahuan, ibu bisa kehilangan semuanya. Dia menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Serius, terdalam, dan mungkin paling menyakitkan. Kalau gitu, kita harus milih, Bu. Terusin atau selesai di sini. Dadaku langsung sesak. Kamu bisa kuat kalau harus selesai? Kalau malam-malam kayak kemarin tinggal jadi ingatan. Dia diam, lalu menjawab, pelan. Enggak, tapi saya nggak mau ibu hancur. Sore itu aku pulang tanpa semangat. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, tapi tidak hujan. Seperti aku, ingin menangis.
tapi air matanya tersangkut di tenggorokan. Aku membuka pintu kamar, dan semua benda di dalamnya terasa asing. Tempat tidur yang dulu nyaman kini seperti ruang penyiksaan diam. Bantal yang dulu menyimpan aroma Fandi kini kosong. Dan tubuhku terasa ringan, seperti kehilangan gravitasi. Hampa. Malam harinya, teleponku berdering. Fandi. Bu, saya di depan rumah. Boleh masuk? Aku ragu, tapi akhirnya membuka pintu. Dia berdiri di sana, tak seperti biasanya. Kali ini, dia terlihat bingung. Matanya sembab, jaketnya basah. Mungkin bukan karena hujan, tapi karena keringat dan beban pikiran. Saya nggak bisa tidur. Saya cuma pengen peluk ibu malam ini. Nggak minta yang aneh-aneh, cuman peluk. Aku menarik napas, lalu merentangkan tangan. Dan malam itu, dia memelukku erat. Tanpa hasrat, tanpa raba-raba, tanpa ciuman. Hanya pelukan dua manusia yang takut kehilangan. Kami duduk di tepi ranjang. Kepalanya bersandar di dadaku. Tanganku membelai rambutnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Apa yang kami punya ini bukan sekadar fantasi gelap, tapi sesuatu yang tumbuh di tempat yang salah, pada waktu yang tak tepat, tapi tak bisa disangkal betapa dalamnya. Kalau semua ini berakhir, Bu, apa Ibu masih mau ingat saya? Aku mengecup kepalanya. Kamu bukan mimpi buruk, Van. Kamu bagian paling hidup dari hidup Ibu yang udah lama beku. Tapi dunia tak akan diam. Keesokan harinya, seorang guru memanggilku dengan suara setengah berbisik. Bu Cindy, saya nggak enak ngomong, tapi kabar Ibu dan Fandi udah mulai dibahas anak-anak. Ada yang lihat dia malam-malam keluar dari gang rumah Ibu? Aku terdiam. Dunia mulai melihat. Dan aku tak bisa lagi berpura-pura tak terlihat. Aku berdiri di depan kaca, menatap wajahku sendiri. Perempuan 35 tahun. Janda. Guru. Yang seharusnya tahu batas. Yang seharusnya bisa menahan diri. Tapi kini, hatinya terikat pada seorang murid laki-laki berusia 18. Fandi. Nama yang kini mengendap dalam darahku. Nama yang membuat setiap malamku terasa hidup. Tapi juga nama yang kini nyaris merenggut segalanya dariku. Pagi itu, kepala sekolah memanggilku. Ruangannya dingin, terlalu sepi. Wajah beliau tampak serius, berbeda dari biasanya. Bu Cindy, saya ingin Ibu menjawab dengan jujur dan tenang. Apakah ada hubungan pribadi antara Ibu dengan siswa bernama Fandi? Pertanyaan itu mengguncang seperti gempa kecil. Aku menelan ludah. Wajahku diam. Tapi dalam hati, aku gemetar. Kami hanya dekat, Pak. Saya bantu dia belajar. Dia anak baru. Butuh bimbingan. Tolong Bu Cindy, saya juga guru. Saya tahu ketika ada hubungan yang lebih dari sekadar bimbingan. Hening. Detik-detik berjalan lambat, seperti tetesan air yang menunggu jatuh dari tepi gelas. Kalau rumor ini benar, Bu, bukan hanya nama baik sekolah yang terancam, karier Ibu juga. Dan murid itu, masa depannya akan rusak. Aku mengangguk perlahan. Saya paham, Pak. Sepulang dari sekolah, langkahku berat. Dunia seperti merapatkan dindingnya. Tak ada ruang untukku bernapas. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu dan menemukan Fandi sudah duduk di sofa. Dia datang tanpa kabar. Tapi aku tak kaget. Seperti dua orang yang saling tahu isi kepala dan isi dada. Dia berdiri, menghampiriku. Saya dengar, ada yang ngaduin kita ya, Bu?
Aku mengangguk pelan. Dia menghela napas panjang. Saya siap, Bu. Kalau ibu diminta berhenti, saya bakal ngaku. Saya yang ganggu ibu duluan. Saya yang datang. Saya yang maksa. Van, kataku lirih. Ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang kita yang nggak mungkin dilanjutkan. Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Bahu Fandi bergetar. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia tetap mencoba terlihat kuat. Saya cinta sama ibu, katanya lirih. Bukan karena ibu cantik, tapi karena cuman ibu yang ngerti saya, yang mau dengar saya, yang bikin saya ngerasa laki-laki beneran. Aku menutup wajahku dengan tangan. Tangis pelan pecah seperti hujan yang pelan, tapi tak berhenti. Fandi mendekapku. Tangannya memelukku seerat mungkin, seakan ini pelukan terakhir. Dan mungkin memang iya. Malam itu, kami membuat keputusan. Kami tahu, dunia tidak akan berpihak pada kami. Sekuat apapun perasaan kami, itu tidak akan cukup untuk melawan aturan, norma, dan tatapan orang-orang. Kami sepakat untuk berhenti. Bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena terlalu mencintai satu sama lain. Untuk saling menghancurkan. Aku akan ingat kamu, Van. Bukan sebagai murid, tapi sebagai laki-laki yang sempat menyelamatkanku dari sepi. Saya juga nggak akan lupa, Bu. Bukan sebagai guru, tapi perempuan yang pertama kali saya peluk dengan hati. Pagi berikutnya, dia tidak datang ke sekolah. Kata teman-temannya, dia sudah mengajukan pindah sekolah ke luar kota, ikut pamannya di Bandung. Aku hanya mengangguk saat mendengar kabar itu. Di ruang guru, suasana kembali normal. Tak ada lagi bisik-bisik, tak ada lagi tatapan menyelidik. Tapi dalam hatiku, ada ruang yang kosong. Dan aku tahu, ruang itu hanya bisa diisi oleh satu nama. Nama yang kini hanya hidup di kenangan. Malam itu, aku tidur sendiri. Tak ada suara ketukan di pintu. Tak ada tubuh hangat di balik selimut. Tak ada nafas di belakang leherku. Tapi ada satu hal yang tetap tertinggal. Pelukan terakhir. Yang tak pernah benar-benar lepas. Meski dunia memaksanya pergi. Sudah 2 minggu sejak Fandi pergi. Dan anehnya, rumah ini masih menyimpan suaranya. Kursi di teras yang biasa ia duduki saat menunggu. Kini kosong tapi seperti masih hangat. Sofa tempat kami duduk berdekatan. Berbagi desah dan pelukan. Kini menjadi benda mati yang terlalu banyak tahu rahasia. Dan kamar ini, tempat kami pernah berbaring sambil saling mencari makna dalam peluk, masih menyimpan aroma samar dari tubuhnya. Seolah dinding-dindingnya enggan melepaskan kenangan. Pagi ini, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tapi tidak seperti biasanya. Aku tak bangun karena ingin memulai hari. Aku bangun karena mimpi semalam. Dalam mimpi itu, Fandi duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat, dan hanya mengatakan satu kalimat, "Ibu harus kuat." Walaupun saya nggak di samping ibu. Aku terisap dalam tidur, dan saat bangun, air mataku masih membekas di pipi. Di sekolah, semua terasa normal. Tapi justru itu yang menyakitkan. Tidak ada yang bertanya tentang Fandi lagi. Tidak ada guru yang membahas gosip. Tidak ada tatapan curiga. Semuanya seperti lupa. Lupa bahwa pernah ada seorang murid muda dan seorang guru janda yang saling menyentuh jiwa dalam ruang diam dan bahaya. Tapi aku tidak lupa. Bagaimana mungkin? Malam hari, aku duduk sendiri di dapur. Cangkir teh hangat di genggaman.
Radio kecil menyala lirih, menyetel lagu-lagu lawas, yang justru membuat hatiku semakin tenggelam. Setiap bayangan Fandi kembali dengan cara yang berbeda. Saat aku mengiris bawang, aku teringat caranya menatapku waktu aku masak di dapur. Saat aku duduk di sofa, aku masih bisa merasakan berat tubuhnya bersandar di pahaku. Dan saat aku hendak tidur, aku selalu menoleh ke sisi ranjang yang kosong. Berharap masih ada bayangan tubuh kekarnya yang berbaring damai. Aku mencoba menulis malam ini. Bukan pelajaran, bukan rencana mengajar, tapi surat. Surat yang takkan pernah kukirim. Fandi, aku tak tahu apakah kamu baik-baik saja di tempat barumu. Tapi aku tahu satu hal, sejak kamu pergi, aku tak pernah benar-benar bangun. Kau datang dalam hidupku seperti badai, tapi tidak merusak, justru membangunkan. Kau membuatku kembali merasa hidup. Kau membuatku merasa cantik lagi. Dan lebih dari itu, kau membuatku percaya bahwa aku masih pantas dicintai. Maafkan ibu, karena telah mencintai dengan cara yang tak pantas. Tapi jangan pernah menyesal. Karena bagi ibu, kau adalah satu-satunya kehangatan yang tak bisa digantikan. Dan cinta yang tumbuh dari keheningan. Kadang jauh lebih tulus dari cinta yang diumumkan ke dunia. Surat itu kulipat. Kusimpan di laci meja belajarku. Sama seperti aku menyimpan perasaan ini. Dalam, rapi, dan tak akan pernah dibuka di depan siapapun. Beberapa hari kemudian, aku menerima paket kecil di kantor sekolah. Tidak ada pengirim. Hanya kotak coklat dengan pita biru. Di dalamnya ada buku catatan. Buku tulis lusuh yang kukenali. Itu milik Fandi. Di halaman terakhir ada tulisan tangan yang aku tahu betul miliknya. Ibu, ini bukan akhir. Tapi awal dari kita yang tahu kapan harus berhenti. Saya tidak akan cari ibu. Tapi saya akan selalu ingat. Terima kasih karena sudah membuat saya laki-laki. Bukan hanya dari tubuh, tapi dari hati. Tangisku pecah. Malam itu aku tak mematikan lampu kamar. Aku berbaring di tempat tidur dengan catatan Fandi di pelukan. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, aku bisa tidur tanpa mimpi. Bukan karena aku sudah melupakan, tapi karena aku mulai menerima. Hidup tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Bukan karena luka yang tertinggal, tapi karena luka itu mengubahku. Hari-hari setelah Fandi pergi, seperti lembaran kertas putih yang dipaksa diisi ulang. Bukan dari awal, karena aku bukan perempuan yang sama lagi. Tapi dari titik baru, yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Titik kosong yang diam-diam tumbuh harapan. 1 bulan berlalu, aku mulai tersenyum lebih jujur. Bukan senyum yang dipaksakan seperti dulu. Aku mulai datang lebih awal ke sekolah, menyapa lebih dulu. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena aku memang sudah mulai pulih. Luka yang ditinggalkan Fandi tak membuatku rapuh selamanya. Sebaliknya, aku justru mulai menyadari bahwa aku, Cindy, adalah perempuan yang pernah mencintai tanpa syarat. Perempuan yang pernah membuka seluruh dirinya. Bukan hanya tubuh, tapi hati. Untuk seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Dan itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Di ruang guru suatu pagi, rekan-rekan mulai mengajakku bercanda lagi. Beberapa wali murid mulai datang konsultasi. Dan tak ada lagi bisik-bisik. Tak ada lagi lirikan curiga. Seolah dunia benar-benar kembali ke porosnya.
Atau mungkin aku yang akhirnya berhenti berharap dunia memahami cerita yang tidak bisa mereka lihat dari dalam. Sabtu sore, aku mengajar les tambahan di rumah untuk beberapa siswa. Kali ini, ruangan yang dulu penuh rahasia, kini penuh tawa. Ada 4 murid perempuan. Satu di antaranya, namanya Rani, bertanya setelah les selesai. Bu Cindy, dulu ibu pernah jatuh cinta? Pertanyaan itu seperti peluru kosong. Tidak melukai, tapi meninggalkan gema yang memantul lama di kepala. Aku menatapnya, lalu tersenyum kecil. Ibu pernah. Dan itu pengalaman yang tidak ibu sesali, meskipun tidak bertahan selamanya. Mereka semua tersenyum geli. Tapi aku tahu, mereka tidak sepenuhnya mengerti. Dan itu wajar. Karena cinta yang paling dalam hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah kehilangan. Malam itu, aku berjalan ke halaman rumah. Udara masih hangat meski malam sudah larut. Di langit, bintang tampak lebih jernih dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang pelan-pelan kembali utuh dalam diriku. Aku duduk di teras mengenakan jaket tipis dan menggenggam secangkir coklat hangat. Dan seperti malam-malam lainnya, bayangan Fandi selalu datang diam-diam. Tapi kali ini, bukan dengan rasa sakit. Bayangannya hadir seperti angin yang menyentuh pipi, lalu pergi. Sejuk, lembut, tak mengganggu. Van, bisikku ke malam. Ibu baik-baik saja sekarang. Ibu masih ingat kamu. Tapi ibu juga tahu, cinta itu bukan soal memiliki. Cinta itu adalah keberanian untuk melepas sesuatu yang kita tahu tidak akan bisa tumbuh di tanah yang salah. Dan aku tahu, bila Fandi benar-benar mencintaiku, dia pun akan paham bahwa kepergian bukan akhir dari segalanya, tapi jalan lain agar kami tetap utuh dalam kenangan. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan reuni kecil dari rekan-rekan guru. Kami berkumpul di sebuah kafe sederhana di pinggir kota. Malam itu, obrolan ringan mengalir, dan untuk pertama kalinya aku menyadari aku telah kembali. Bukan kembali ke titik semula, tapi kembali sebagai perempuan yang pernah jatuh, mencintai, kehilangan, lalu berdiri dengan luka yang bukan lagi menyakitkan, tapi membentuk. Malam sebelum tidur, aku membuka kembali buku catatan Fandi yang dulu ia kirim. Di halaman terakhir yang belum sempat kubaca, ada tulisan kecil, tersembunyi di sudut bawah. Ibu, jika nanti saya dewasa, dan dunia sudah tak lagi menghakimi, saya akan kembali, tapi kali ini bukan sebagai murid. Aku menutup buku itu dengan senyum. Senyum yang tidak berharap, tapi juga tidak menutup kemungkinan. Karena cinta yang dewasa tahu bagaimana caranya menunggu, meski mungkin tak pernah kembali. Sudah hampir 1 tahun sejak malam terakhir Fandi memelukku di ambang pintu. Dan kini, waktu bukan lagi musuh, tapi sahabat yang menuntunku keluar dari ruang kelabu bernama kehilangan. Aku tak menghitung lagi berapa malam aku tertidur sendiri. Tak lagi berharap suara ketukan di pintu. Tak lagi menunggu pesan singkat yang hanya berisi, "Bu, saya kangen." Kini, aku tidur bukan untuk melupakan, tapi karena aku lelah. Setelah hari yang benar-benar kuisi untuk diriku sendiri. Pagi ini, matahari hangat. Aku membuka jendela kamar dan membiarkan cahaya masuk. Rumah ini tak banyak berubah. Masih sederhana, masih sepi, tapi kini terasa penuh. Penuh oleh aku. Penuh oleh perasaanku yang tak lagi kacau. Penuh oleh kenangan yang sudah jinak.
Di ruang tamu, foto almarhum suamiku masih terpajang. Di rak buku, catatan-catatan lama dari murid-murid juga masih tersusun. Dan di antara itu semua, terselip sebuah buku kecil lusuh yang selalu kusembunyikan di balik album foto. Buku milik Fandi, yang sampai hari ini belum pernah kubuang, dan mungkin takkan pernah. Aku tetap mengajar, bukan karena tak ada pilihan lain, tapi karena aku cinta dunia ini. Anak-anak baru datang dan pergi. Beberapa kadang membuatku tersenyum, karena gayanya mengingatkanku pada Fandi. Cara duduk santai, cara menyapu rambut ke belakang, atau cara mereka memandangi papan tulis dengan dahi berkerut. Tapi tak ada yang benar-benar mirip, karena tak ada yang bisa menggantikan dia. Hari itu, saat pulang sekolah, aku mampir ke toko kecil langgananku. Penjualnya, Bu Retno, tersenyum saat melihatku. Wah, Bu Cindy, tambah cerah aja wajahnya. Lagi jatuh cinta ya? Aku tertawa kecil. Jatuh cinta sama hidup, Bu. Dan memang benar. Setelah semua yang kulalui, cinta bukan lagi sesuatu yang harus datang dari laki-laki. Cinta adalah napas yang teratur, rumah yang bersih, senyum yang jujur, dan hati yang tak lagi menolak rasa, walau pahit. Sore harinya, aku duduk di beranda. Langit mulai berganti warna. Jingga lembut menari di antara dedaunan. Aku menyesap teh hangat sambil mendengarkan radio tua yang memutar lagu lawas. Andai kau tahu betapa aku mencintaimu. Aku tersenyum. Lagu itu, lagu yang dulu sempat terdengar dari kamar saat Fandi pertama kali berbaring di ranjangku. Aku tak menghapus ingatan itu. Aku menyimpannya. Bukan untuk dikenang dengan air mata, tapi untuk dikenang dengan damai. Malam menjelang. Aku menyalakan lampu ruang tamu, dapur, dan kamar. Kebiasaan lama yang tak pernah hilang. Memastikan rumah tetap terang. Seakan memberitahu dunia bahwa aku masih di sini, masih hidup, masih menjaga. Lalu aku berdiri di depan cermin, menatap perempuan yang kulihat sekarang. Hai Cindy, kamu bukan lagi perempuan yang kesepian, bukan juga perempuan yang sedang menunggu. Kamu adalah rumah. Dan siapapun yang pernah singgah, akan selalu membawa sedikit dari cahayamu. Beberapa hari kemudian, aku menerima amplop pos. Tidak besar, tidak berat. Hanya selembar kartu berbingkai biru, tanpa pengirim. Tapi aku tahu tulisan itu. Bu Cindy, saya sekarang kuliah di Bandung. Hidup saya baik. Saya ikut organisasi, belajar keras, dan kadang bantu ngajarin adik-adik SMA. Mungkin ini terdengar aneh, tapi saya suka sekali saat mengajar. Karena saya tahu, rasanya punya guru yang bukan cuma pintar, tapi juga tahu cara menyentuh hati. Air mataku menetes perlahan. Di ujung kartu, ada satu kalimat yang ditulis sangat kecil. Lampu di rumah ibu masih menyala kan? Kadang saya masih membayangkannya dari jauh. Aku menutup kartu itu, menatap lampu di ruang tamu yang memang masih menyala. Lalu berbisik ke udara malam. Iya, Van. Lampunya masih menyala. Dan takkan pernah padam. Pesan moral. Menjadi dewasa. Artinya, mampu menanggung konsekuensi. Ketika hubungan mereka mulai diketahui, keduanya tidak saling menyalahkan. Mereka memilih untuk menyudahi dengan tenang. Menunjukkan bahwa cinta sejati juga harus tahu kapan harus berhenti demi melindungi satu sama lain.